Pemindahan tengah malam yang mengundang tanda tanya. Pada Kamis dini hari, pemindahan aktor Amar Zoni ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan memicu perhatian publik. Tanpa banyak informasi yang dibuka ke media, proses tersebut dilakukan dengan pengamanan tinggi dan pengawalan ketat dari petugas. Amar Zoni kini resmi ditempatkan dalam sistem One Man One Cell, di mana satu narapidana menempati satu sel isolasi khusus. Statusnya sebagai tahanan risiko tinggi membuatnya berada dalam pengawasan khusus. Keputusan ini diambil menyusul dugaan kuat keterlibatannya dalam jaringan pengedaran barang terlarang di dalam rutan Salema. Banyak pihak mempertanyakan apakah langkah ini benar-benar efektif untuk memutus rantai peredaran atau justru memperburuk kondisi mental sang aktor yang kini tengah menghadapi krisis pribadi. Di balik tembok tebal Nusa Kambangan, dimulailah babak baru dalam hidup Amar yang semakin jauh dari dunia hiburan. Keluarga buka suara, mental Amar sedang tidak stabil. Setelah kepindahan tersebut, suara dari pihak keluarga pun mulai terdengar. Titik Haryanti, ibu angkat Amar Zoni, mengungkapkan kekhawatirannya secara langsung kepada media. Ia menyebut bahwa sejak awal, Amar memiliki kecenderungan mengalami kecemasan berlebihan dan perpindahan ke lingkungan penjara dengan status super maksimum hanya akan memperburuk kondisinya. Dalam pernyataannya, Titik menegaskan bahwa anak angkatnya itu bukan hanya menghadapi proses hukum, tetapi juga sedang berjuang secara psikologis. Ia meminta publik dan para penegak hukum agar tak hanya melihat dari sisi pelanggaran, tapi juga mempertimbangkan sisi kemanusiaan. Saya tahu mentalnya, dia cemas, dia khawatir, dan sekarang sendirian di sel sempit. Bayangkan tekanan itu, tuturnya. Kekhawatiran keluarga ini membuka perdebatan baru. Apakah keadilan harus selalu kaku atau bisa lebih manusiawi? Lapas versus rehabilitasi, mana yang lebih tepat? Dalam wawancaranya, Titik Haryanti menegaskan bahwa hukuman yang diterima Amar Zoni seharusnya bukan berupa pengurungan di penjara dengan status tinggi risiko, melainkan rehabilitasi. Ia menjelaskan bahwa pembinaan yang umum dilakukan di lapas, seperti pelatihan kerja tangan, tidak bisa menggantikan proses penyembuhan saraf akibat efek zat terlarang. Kalau orang yang sudah terkena efek obat-obatan itu bukan cuma soal bangkit semangat, itu soal fungsi otaknya juga, jelasnya. Menurutnya, proses pemulihan seharusnya melibatkan ahli medis, psikolog, dan program rehabilitasi resmi, bukan sekedar aktivitas fisik. Kritik ini membuka diskusi publik mengenai perbedaan pendekatan hukum terhadap pengguna atau pelaku yang mengalami ketergantungan dibanding mereka yang memang terbukti menjadi bagian dari jaringan pengedaran. Sistem isolasi total, apakah justru membahayakan? Amar Zoni kini berada dalam sistem One Man One Cell yang membuatnya benar-benar terisolasi dari interaksi sosial. Sistem ini biasa diterapkan untuk tahanan berisiko tinggi atau yang diduga terlibat dalam jaringan besar agar tidak bisa berkomunikasi dengan pihak luar atau rekan satu sel. Namun bagi mereka yang punya riwayat kecemasan atau gangguan psikologis, sistem isolasi bisa berdampak serius. Ibu angkatnya menyebut bahwa lingkungan penjara yang sunyi dan tekanan mental di dalam sel bisa memicu gangguan lebih berat, bahkan bisa berdampak pada pikiran destruktif. Hal ini menimbulkan perdebatan, apakah pemisahan total justru membuat seseorang lebih stabil atau sebaliknya. Banyak pakar psikologi menyebut bahwa isolasi berkepanjangan bisa menyebabkan kerusakan mental permanen, apalagi jika sebelumnya sudah memiliki gejala depresi atau kecemasan. Titik Haryanti, jangan samakan semua napi. Dalam penyampaiannya, Titik menyoroti perlakuan hukum yang menurutnya terlalu menyeragamkan semua pelaku. Ia mengatakan bahwa Amar bukan bandar, bukan pengedar utama, melainkan orang yang sedang dalam proses pemulihan dari keterjeratan zat terlarang. Menurutnya, menempatkan Amar dalam lapas yang sama dengan pelaku kejahatan kelas berat, tanpa pendekatan medis, justru menghilangkan peluang penyembuhan. Ia menyebut bahwa sistem hukum harus mulai membedakan antara pelaku kejahatan dengan pengguna atau korban ketergantungan zat. Pembinaan itu bukan solusi buat penyakit mental. Yang dibutuhkan bukan kerajinan tangan, tapi perawatan jiwa, ucapnya tegas. Pernyataan ini memperkuat argumen bahwa kasus narkotika tak bisa hanya ditangani dengan sistem pidana umum, melainkan perlu pendekatan yang lebih menyeluruh dan manusiawi.
Kasus keempat, mengapa sulit keluar dari lingkaran? Amar Zoni bukan kali pertama berhadapan dengan kasus narkotika. Catatan menunjukkan ini adalah kasus keempat yang melibatkan namanya. Banyak pihak bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang public figure dengan skala fasilitas dan dukungan masih terjerumus kembali. Namun bagi sebagian orang, ini menjadi bukti nyata bahwa ketergantungan bukan soal kemauan semata. Kecanduan adalah penyakit berulang yang memerlukan penanganan jangka panjang. Titik Haryanti sendiri menyebut bahwa ada kegagalan sistem dalam menyelamatkan Amar sebelumnya. Kalau dari awal ditangani dengan cara yang tepat, mungkin tidak harus sampai kasus keempat, ujarnya. Rentetan kasus ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum formal tidak selalu menyelesaikan akar masalah. Justru pola pendekatan yang salah bisa memperpanjang siklus kejatuhan. Tuduhan berat, terlibat dalam jaringan di balik jeruji. Kasus kali ini menjadi yang paling serius karena Amar Zoni bukan hanya dituduh sebagai pengguna, tetapi diduga ikut terlibat dalam jaringan pengedaran barang terlarang di dalam rutan Salemba. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat secara resmi menyatakan adanya indikasi kuat bahwa Amar memiliki peran dalam distribusi sabu dan ganja sintetis kepada sesama tahanan. Tuduhan ini memperberat status hukumnya dan menjadi dasar utama pemindahannya ke lapas super maksimum. Dalam sistem peradilan Indonesia, keterlibatan dalam jaringan dianggap sebagai pelanggaran kelas berat yang dapat menghapus peluang rehabilitasi dan memperpanjang masa hukuman. Namun, di balik tuduhan itu, pihak keluarga tetap meminta pembuktian yang adil dan proporsional. Mereka tak menampik kesalahan, tapi berharap tidak ada kriminalisasi berlebihan tanpa mempertimbangkan kondisi medis Amar. Penjara tak sama dengan penyembuhan. Bagi sebagian publik, penjara dianggap sebagai tempat hukuman dan jera. Tapi keluarga Amar memandang berbeda. Mereka meyakini bahwa lapas bukan tempat yang tepat untuk pemulihan psikologis dan biologis bagi seseorang yang punya riwayat ketergantungan. Titik menegaskan bahwa sel tahanan, sekeras apapun, tidak akan menyembuhkan trauma atau ketergantungan. Dia bukan hanya bersalah, tapi juga sedang sakit, dan orang sakit itu perlu disembuhkan bukan hanya dihukum, katanya. Kalimat ini memicu simpati di kalangan netizen, terutama dari komunitas yang memahami isu kesehatan mental. Apakah sistem hukum akan memprioritaskan pemidanaan atau pemulihan? Inilah pertanyaan yang kini menggantung di tengah pro dan kontra penempatan Amar di Nusa Kambangan. Seruan terakhir, harapan pada majelis hakim. Di tengah segala kekhawatiran dan tekanan, keluarga Amar Zoni masih menyimpan satu harapan, majelis hakim. Mereka berharap keputusan akhir dalam persidangan nanti mempertimbangkan aspek kemanusiaan, bukan hanya kerangka hukum. Dalam pernyataannya, Titik Haryanti meminta agar Amar dapat diarahkan ke lembaga rehabilitasi resmi di bawah pengawasan medis agar proses penyembuhan bisa berlangsung efektif. Ini bukan soal menghindar dari hukuman, tapi soal memberikan ruang untuk sembuh dan kembali waras, ucapnya lirih. Di media sosial, muncul berbagai opini yang mendukung langkah tersebut, menyebut bahwa sistem peradilan harus mulai bersinergi dengan dunia medis, bukan hanya menjatuhkan vonis dengan ancaman maksimal. Apakah harapan itu akan didengar? Di antara hukum dan kemanusiaan, publik terbelah. Kini, kasus Amar Zoni berada di persimpangan besar antara penegakan hukum dan sisi kemanusiaan. Ada yang menilai tindakan tegas seperti pemindahan ke Nusa Kambangan adalah hukuman setimpal, mengingat ini bukan kasus pertama. Tapi tak sedikit pula yang menyerukan bahwa manusia bisa berubah, asalkan diberi kesempatan dan bimbingan yang tepat. Titik Haryanti bukan satu-satunya suara yang berbicara. Banyak pengamat sosial mulai membuka wacana bahwa sistem hukum Indonesia harus membuka lebih banyak ruang untuk rehabilitasi berbasis medis. Jika tidak, kisah seperti Amar Zoni bisa terus berulang pada orang lain. Di ujung semua perdebatan ini muncul satu pertanyaan besar. Apakah penjara adalah jawaban untuk semua kesalahan atau justru bisa jadi jebakan baru yang memperparah luka lama?